Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Senin 23 Desember 2024. Saudara, pagi ini kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan dan mari kita menyatu dalam hadirat Tuhan melalui perenungan yang saat ini akan kita baca dari Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat 13. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan tetap karuniakan. Kami bersyukur bahwa Tuhan berkenan memberikan kami kekuatan di tengah-tengah situasi yang kami alami, bahwa saat ini banyak kami mengalami kebanjiran. Tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan setia menemani kami. Izinkan kami menyelami pembacaan firman dan merenungkannya sebagai kekuatan kami menjalani hidup kami hari ini. Roh Kudus tolong kami, beri kami hikmat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat 13. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Amin firman Tuhan. Tuhanlah keselamatan. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan digambarkan sebagai Allah yang maha besar karena perbuatannya ajaib. Dan juga sebagai Raja yang menghakimi dengan adil. Sebab itu, pemazmur mengajak umat untuk menyanyikan nyanyian baru sebagai pujian kepada Tuhan, serta menceritakan karya Tuhan kepada segala bangsa. Dengan demikian, orang banyak akan mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa. Setiap orang ini diperlakukan dengan adil. Namun setiap orang bisa memiliki konsep yang berbeda-beda mengenai keadilan. Bagi orang percaya, keadilan sejati bersumber pada keadilan Tuhan sendiri. Mazmur ini diakui sebagai bagian dari nyanyian puji-pujian Daud yang tercatat di pertama Tawarik 16 ayat 8 sampai 36. Dalam nyanyian tersebut, Daud menyebutkan bahwa Tuhan tidak mengizinkan siapapun mengganggu umatnya saat jumlah mereka sangat kecil dan lemah. Di sini kita melihat bagaimana keadilan Tuhan berpihak kepada mereka yang kecil dan lemah. Kalau ajakan pemazmur adalah menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, maka fokus utamanya bukan terletak pada cerita
melainkan pada tindakan nyata. Tindakan Allah adalah cerita utama pemazmur. Orang percaya dipanggil untuk meneladani keadilan Tuhan. Ketika ada pihak kecil dan lemah, bukan menjadi alasan bagi siapapun untuk meremehkan atau menyingkirkan mereka. Sebaliknya mereka harus diperhatikan. Karena itu segala keputusan dan tindakan baik oleh pribadi maupun gereja harus mempertimbangkan keberadaan mereka. Saudara, siapakah yang kecil dan lemah itu? Orang-orang miskin yang tak berpendidikan, yang status sosialnya rendah, cacat atau difabel, golongan minoritas, anak-anak dan lainnya. Seringkali mereka diremehkan karena kelemahan dan kekurangannya. Namun Tuhan berpihak kepada mereka. Bukankah kita harus melakukan hal yang sama? Siapakah yang paling lemah dalam keluarga kita, saudara? Malukah kita dengan kelemahan keluarga kita? Marilah kita bertekad untuk menghargai mereka yang kecil dan lemah, sehingga keadilan dan keselamatan dari Tuhan terwujud secara konkret dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami bersyukur untuk hikmat yang Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh memahami kehidupan dan membawa damai sejahtera, memperhatikan semua yang ada di sekitar kami, termasuk mereka yang dipandang kecil, lemah oleh dunia ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kuatkanlah seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, khususnya yang saat ini bergumul dengan air yang curah hujan sangat tinggi sehingga mengalami kebanjiran. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Berikan kami juga hikmat ya Tuhan untuk dapat memberikan uluran tangan kami kepada sesama kami yang betul-betul berada di dalam pergumulan ini. Ya Bapa di sorga, biarlah semua kehendak-Mu nyata, tetapi yang kami tahu bahwa yang Tuhan nyatakan bagi kami, yang perkenan Tuhan terjadi bagi kami, adalah baik bagi kami sekalian. Ampunilah dosa kami Bapa. Kami bawa doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita ke dalam kehidupan kita untuk menjalani aktivitas hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita sekalian.